Pembangunan infrastruktur saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah guna peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Namun tidak pada distrik Kombut, Kabupaten Bovendigul, yang berada tepat di garis perbatasan NKRI PNJ. Infrastruktur jalan dan jembatan selalu mereka keluhkan kepada pemerintah. Keluhan tersebut disampaikan masyarakat melalui aparat kampung dan aparat distrik pada musrembang tingkat distrik hingga musrembang tingkat kabupaten, namun tidak pernah terrealisasi. Seperti yang disampaikan aparat pemerintah Kampung Mokbiran Distrik Kombut pada Digul TV saat melaksanakan peliputan distrik. Berikut wawancara eksklusif bersama mereka. Bapak Konradus, kita ingin minta tanggapan Bapak terkait dengan fasilitas jalan ya, dan jembatan yang selama ini Bapak dong lalui sebagai pengguna jalan dari Kampung Mokbiran ke Mindip Tanah bahkan ke Tanah Merah. Bagaimana Bapak dong selama ini dong rasakan ini jalan dan jembatan yang saat ini kondisinya seperti itu? Pak, di sini kita memang cukup kesulitan tentang infrastruktur jalan jembatan ini. Dari rapat Musdis, Musrembang, itu sampai belum ada tanggapan-tanggapan dari pemerintah terhadap kita masyarakat di kampung ini. Bahkan distrik Kombut, kita swadaya banyak. Ya, dari kita hasil cukup potensinya cukup banyak. Baik durian maupun sekarang karet. Terus kita belum dapat sakit. Terus kekurangan kepribadian keluarga, anak sekolah, itu juga kita memang kendala dari jalan dan jembatan. Jadi selama ini musrembang itu kita usul infrastruktur jalan jembatan, cuma cukup yang itu saja. Jadi kita tidak bicara yang lain-lain, kita bicara jalan jembatan. Jalan infrastruktur jalan jembatan, itu saja. Tadi di sini Bapak sempat singgung menyangkut dengan musrembang, dan ini untuk infrastruktur ini setiap tahun diusul. Namun bagaimana biasa tanggapan dari Bapeda sendiri? Memang kita sudah musrembang sudah berapa kali saya ikut sebagai pemerintah kampung. Kita biasa perwakilan kampung terus diundang ke sana, tapi jalan infrastruktur ini setiap kali kita usul ini. Ya. Selain pembangunan lain macam perumahan atau bantuan-bantuan lain, tapi jalan, jembatan, infrastruktur ini kita utamakan. Begitu. Ya. Berarti setiap tahun diusul, namun ya. sampai sekarang belum ada tanggapan begitu. Okay. Ya. Baik. Saya tambah itu, akibat dari
infrastruktur ini jalan yang jelek, sehingga kita mau datangkan material untuk pembangunan kampung itu biaya menjadi sangat mahal. Ya. Jadi kalau truk itu dari Tanah Merah sampai di sini itu pasti dia minta 3 atau 4 juta. Kalau muatan itu. Dia minta sudah 3-4 juta tapi muatannya hanya sedikit. Karena tidak mungkin mau banyak. Maka dia akan beban biaya itu karena berkali-kali, maka beban biaya untuk anggaran untuk pembangunan di desa untuk yang lain itu lebih mahal. Itu persoalan. Jadi kalau memang ini kan pembangunan ada, tapi itu dipaksakan akhirnya biayanya sangat mahal. Sangat mahal. Ya umpama sekarang kalau saya mau bangun gereja dengan kondisi jalan begitu, saya muat pasir umpama 100 truk, berarti 100 kali lewat jembatan ini roboh itu. Ya, itu baru pasir, belum semennya, besinya, belum batanya. Itu kalau 100 kali lewat udah roboh tuh jembatan itu. Maka sekarang saya juga mungkin harus sabar sebentar. Mungkin hanya peletakan batu pertamanya hanya sedikit saja, tapi ya untuk kelanjutannya belum bisa. Karena melihat itu kondisi jembatan. Kalau kita paksakan sih, rawan sekali itu. Kalau putus memang semua akan mengalami hal yang transportasi itu ya, artinya kita akan mengalami hambatan di situ. Ya, tidak bisa berdaya apa-apa. Hanya butuh waktu setengah jam mungkin saya ke Mindip Tanah, akibatnya bisa 2 atau 3 jam ke Mindip Tanah. Itu luar biasa itu. Ya, sudah pemborosan waktu yang luar biasa. Nah, hanya padahal ini sebenarnya kalau jalan jembatan jadi kan enak. Kita ke Tanah Merah itu mungkin butuh hanya 1,5 jam sampai Tanah Merah, tapi sekarang bantuan kampung dan ini tidak terjangkau pembangunannya karena jalan jembatan ya. Itu saja ya. Kira-kira dari dinas terkait alasannya apa? Iya, jembatan Kombom ini. Karena ini sekarang pemilik sudah tidak mau kasih kayu lagi. Ya, kayu habis. Ya. Pinggiran jalan habis. Kayu habis. Yang bilang kita sudah koordinasi dengan dinas terkait. Katanya ada alasan ininya dari tunggakan. Ya. Tunggakan ke pemilik waktu abutmen itu. PT yang dia abutmen itu. Ya. Tunggakan ke pemilik sehingga pemilik minta 100 juta. Oke, kita bilang yang penting dinas terkait siap untuk melayani bekerja. Ya. Kalau sudah di titik terang untuk kerja jembatan Kombom, kita kampung siap untuk bayar itu tunggakan itu. Dana kampung bayar ya. Kan 100 juta toh, saya bilang. Sudah. Mokburan 25, Kombut 25 bayar. 50, Kombut 50, Mokburan 50 bayar. Tunggakan. Ya. Pemerintah siap bangun atau tidak? Kemarin Musembang. Memang saya sudah penutupan saya sudah bilang, ya. Kami distrik Kombut ini jasa kepada pemerintah dan negara, ya. Republik. Tahun 1982 itu kita sudah melawan NKRI, pengunduran besar-besaran. Ya. Itu tidak ada, khusus kita di wilayah Muyu saja. Boroko sampai istilahnya menyeleweng NKRI lah, kita mengungsi ke negara sebelah. Sampai 85 Bapak kampung almarhum ini suruh ini 6 anak termasuk yang ada duduk ini berangkat, kita datang sekolah. Buka SMA Mindip Tanah itu kita. Setelah itu 85 86 itu sudah. Itu saya bicara di Musembang ini kemarin. Ya. Karena memang gara-gara jalan jembatan saya kita tidak boleh bicara itu kita buka. Dan itu harus buka. Bukan rahasia juga. Tidak sukses itu. Ini jalan ini nih
jalan ini jalan bisnis highway, jalan ekonomi dari ini apa John Global. Ya. Potong pita pertama itu jalan ini, bukan jalan di atas. Ya. Jalan Ninati tidak, yang ini yang buka pita. Potong pita itu jalan Kombut. Itu Kenapa? sejarah jalan ini. Pak Beni itu dia fokus di Ninati, itu bukan jalurnya. Yang ini yang Pak John Glubagese dia potong Karena pita. itu ini jalan lebih Jalan dulu, ekonomi, di aspal lebih dulu. pembangunan yang ini. Jalan aslinya. Karena ini Jakobus Katwai bekerja sama dengan Kepala Kampung Mokbiran, bekerja sama dengan pemerintah Papua Nugini, Farenaten yang punya pabrik karet itu. Karena ini untuk jual beli karet. Ya. Ya. Itu sejarah jalan ini. Ya. Surat semua ada Pak, ada itu. Ya. Baik, Bapak kita korek lagi ke belakang. Ini kira-kira sudah berapa lama masyarakat di Kampung Mokbiran dan juga Kombut hadapi kondisi yang seperti saat ini? Selama kita sudah alami dari Bapak almarhum Pak Beni. Ya sudah menjangkaui 10-an tahun lalu, sudah sampai sekarang. Hari ini baru saya wawancara ini, ya belum pernah ada begini, ya langsung dari petugas macam Kominfo atau dari pemerintah datang, koordinasi dan masyarakat itu belum biasa. Mungkin kali ini, nah ini mungkin Maha Kuasa kebetulan besok kita rayakan Hari Raya Paskah. Mungkin dengan adanya ini, dengan bantuan Tuhan, kita bisa ketemu dengan petugas. Tim peliputan Digul TV melaporkan.